bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi di mana telah memberikan kenikmatan dan kesehatan kepada kita semua. Dan tidak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan untuk kita semua selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Baik, di sini saya Mustika Fauzia selaku moderator yang akan memandu presentasi ini dari awal sampai akhir. Topik yang akan saya dan teman-teman saya sampaikan yaitu tentang work besar learning. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4 yang akan menyampaikan materi, yaitu yang pertama Armia Nurul Sumarna, yang kedua Mela Rahmayanti, yang ketiga Rahmayanti Ningsih, yang keempat Rani Nur Hidayah, dan yang terakhir yaitu Utep Asy'ari. Selanjutnya pemaparan materi yaitu tentang model pembelajaran yang akan disampaikan oleh Rahmayanti Ningsih. Saya akan membahas tentang model pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, model adalah pola, contoh, ragam, dan lain sebagainya yang akan mendapatkan hasil dan kesimpulan dalam pembelajaran. Sedangkan pembelajaran pada Menteri Pendidikan Nasional, pembelajaran adalah interaksi antara siswa dan guru dengan lingkungannya, maka akan menimbulkan semangat siswa untuk belajar. Nah, itu terdapat pada nomor 41 tahun 2007. Proses pembelajaran itu perlu direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan diberikan contoh. Nah, proses pembelajaran itu merupakan implementasi dari RPP itu sendiri. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran itu meliputi kegiatan pembelajaran, pembelajaran inti, dan penutup agar proses pembelajaran itu sesuai dengan urutannya dan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya yaitu tentang definisi work based learning yang akan disampaikan oleh Utep Asy'ari. Definisi work-based learning. Work-based learning adalah semua pembelajaran yang terjadi sebagai hasil aktivitas di tempat kerja. Work-based learning atau WBL sebagai semua bentuk pembelajaran melalui tempat kerja, apakah berwujud pengalaman kerja atau kerja dalam bimbingan dalam waktu tertentu. Depdiknas mengumumkan bahwa belajar berbasis kerja adalah suatu strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa menggunakan konteks tempat kerja untuk mempelajari materi pembelajaran berbasis sekolah dan bagaimana materi tersebut dipergunakan kembali di tempat kerja atau sejenisnya dan di berbagai aktivitas dipadukan dengan materi pelajaran untuk kepentingan siswa. Selanjutnya karakteristik work based learning yang akan disampaikan oleh Armia Nurul Sumarna. Saya di sini akan sedikit membahas tentang karakteristik work basic learning. Saya mengambil menurut David Bode. Dia mendeskripsikan bahwa program-program work basic learning secara tipikal merupakan kemitraan antara organisasi eksternal dengan institusi pendidikan yang ditetapkan dengan kontrak. Ada juga program pembelajaran sebagai proyek atau tugas-tugas yang terintegrasi di tempat tugas. Yang terakhir, luaran pembelajaran diukur oleh institusi pendidikan. Dan ada juga pembelajaran dilibatkan sebagai pekerja atau dengan membuat perencanaan belajar yang dinegosiasikan. Selanjutnya, ada program pembelajaran dirumuskan dari kebutuhan tempat kerja dan peserta dan tidak hanya dari kurikulum akademik yang telah disusun.
Selanjutnya, Manfaat work basic learning. Berikut adalah manfaat work basic learning yang dinyatakan oleh Morley 2010 ada 4. Yang pertama yaitu manfaat bagi peserta, yang kedua manfaat bagi pengusaha, yang ketiga manfaat bagi sekolah, dan yang keempat manfaat bagi komunitas. Manfaat work basic learning yang pertama yaitu manfaat bagi peserta. Sangat banyak sekali manfaat work basic learning bagi peserta. Di antaranya yaitu yang pertama, mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua yaitu mengembangkan tanggung jawab dan kematangan dengan penguatan sumber daya manusia, keterampilan menyelesaikan masalah, kepercayaan diri, dan disiplin diri. Kemudian yang ketiga yaitu menyediakan keterampilan profesional untuk membantu pembelajar membuat transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan kemungkinan mendapatkan pekerjaan dan keahlian. Manfaat work basic learning yang kedua yaitu manfaat bagi pengusaha. Manfaat bagi pengusaha juga sangatlah banyak. Di antaranya yang pertama yaitu mengurangi biaya pelatihan. Mengapa dikatakan demikian? Karena dalam pembelajaran work basic learning ini mereka sudah terlatih sehingga tidak perlu lagi banyak melakukan pelatihan-pelatihan yang dominan. Pelatihan tersebut mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Kemudian yang kedua yaitu memperoleh calon pekerja yang lebih baik. Karena mereka sudah terlatih jadi bisa dikatakan lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan image dari industri atau bisnis di antara sesama pembelajar dengan komunitas. Manfaat work basic learning yang ketiga yaitu manfaat bagi sekolah. Manfaat work basic learning bagi sekolah diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan hubungan dan jaringan kerja dengan dunia industri atau dunia usaha. Kemudian manfaat yang kedua bagi sekolah yaitu mengembangkan kemitraan di antara sekolah dengan komunitas. Manfaat yang ketiga yaitu membuat kurikulum yang relevan dengan memperluas pengalaman di kelas dan diintegrasikan antara teori dan praktek. Manfaat work basic learning yang keempat yaitu manfaat bagi komunitas. Manfaat work basic learning bagi komunitas diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan prospek lulusan untuk tetap tinggal dalam komunitas. Yang kedua yaitu menghasilkan warga masyarakat yang lebih bertanggung jawab di usia yang lebih awal. Dan yang ketiga yaitu mempromosikan hubungan yang lebih erat antara perusahaan atau komunitas dengan sekolah. Selanjutnya, implementasi work bisa learning yang akan disampaikan oleh Rani Nurhidayah. Implementasi work basic learning. Model-model pembelajaran berbasis kerja work basic learning yaitu yang pertama role playing. Role playing yaitu suatu model penguasaan bahan-bahan pelajaran mengenai imajinasi dan penghayatan siswa. Imajinasi dan penghayatan dapat dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Dan biasanya permainan ini dilakukan lebih dari satu orang. Kelebihan metode role playing yaitu yang pertama, siswa bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh. Yang kedua, permainan merupakan penemuan yang mudah dan dapat digunakan dalam situasi dan waktu yang berbeda. Yang ketiga, guru dapat mengevaluasi pembahanan tiap siswa melalui pengamatan pada waktu melakukan permainan. Lalu yang kedua, melakukan model pekerja ke kelas. Siswa memahami jenis pekerja tertentu beserta fungsi dan perannya secara langsung. Dari pekerja sebagai model yang didatangkan dalam pembelajaran di kelas. Yang ketiga, studi lapangan. Siswa memahami jenis pekerjaan tertentu beserta fungsi dan perannya secara langsung dengan mendatangi lokasi atau instansi tempat kerja. Yang keempat, aktivitas ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri
merupakan kegiatan pembiasaan nilai, sikap, perilaku yang sesuai dengan norma sekolah, agama, dan hukum dalam kehidupan di sekolah. Dan materi yang terakhir yaitu tentang kelebihan dan kekurangan work-based learning yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kelebihan dari work-based learning yaitu yang pertama, dapat menutupi proses kekurangan dalam pembelajaran seperti dalam keterampilan memecahkan masalah, mengemukakan pendapat, berdebat, menggunakan berbagai sumber informasi, mengumpulkan data, membuat laporan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu membuat guru melakukan penilaian secara adil, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu meningkatkan siswa secara aktif dan kreatif dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu meningkatkan dan mengembangkan wawasan siswa mengenai isu atau masalah kemasyarakatan atau lingkungannya. Yang kelima yaitu mendidik siswa memiliki kemampuan merefleksi pengalaman belajarnya sehingga siswa termotivasi untuk belajar lebih baik. Lalu kekurangan dari work-based learning yaitu yang pertama membutuhkan waktu yang lama, yang kedua memerlukan ketekunan, kesabaran, dan keterampilan guru, yang ketiga memerlukan adanya jaringan komunikasi yang erat antara siswa, guru, dan sekolahnya. Baik, kesimpulan dari presentasi kami yaitu model pembelajaran adalah rangkaian sebuah kesatuan antara pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, dan di mana model pembelajaran adalah salah satu cara bagi para pendidik untuk dapat melaksanakan pembelajaran di dalam kelas secara efektif dan efisien. Work-based learning atau bisa disingkat dengan WBL secara ekspresif yaitu menggabungkan antara teori dengan praktik, pengetahuan dengan dunia nyata. Secara garis besar, model pembelajaran ini patut digunakan dan diimplementasikan di sekolah kejuruan atau vokasi untuk berbagai macam mata pelajaran, karena beberapa hal antara lain model ini menawarkan kesempatan yang banyak untuk belajar di luar pembelajaran tradisional. Di mana model ini juga muncul karena adanya tuntutan untuk mencapai mutu lebih tinggi, efisien, dan keterkaitan pendidikan dengan pekerjaan. Pada prinsipnya, model pembelajaran ini adalah untuk memposisikan kembali kerjasama antara pendidikan tinggi